Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW ada begitu banyak pelajaran, banyak banget pelajarannya. Ada berapa kira-kira pelajarannya? Ada triliunan pelajaran. Cuma kitanya kagak bisa nangkap semua. Ada triliunan pelajaran, banyak banget hikmah yang bisa kita petik. Malam ini saya mau ngambil satu pelajaran aja khususnya buat diri saya dan juga buat kita semua yang nyimak umumnya. Pelajaran daripada Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan tentang Isra-nya Rasulullah ya. Ayatnya udah kita hafal semua. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila sampai akhir. Kalau Mi'raj enggak ada ayat yang benar-benar nyebut secara tekstual, letter luck begitu enggak ada. Ya di Al-Quran ada surat An-Najm itu hanya malamih kata ulama. Tapi kalau Isra benar-benar disebut sama Allah jelas banget. Sampai-sampai suratnya dinamain surat Al-Isra. Nama suratnya nama Al-Isra. Walaupun punya nama yang lain, surat Bani Israil dan sebagainya. Nah, antum tahu ini kan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan adanya di ayat pertama surat Al-Isra. Sebelum surat Al-Isra surat apa dah? Pernah gak kita iseng-iseng gitu pengen tahu surat Al-Isra sebelumnya surat apa ya? Sebelum surat Al-Isra apa kira-kira? Ada yang tahu gak kira-kira? Surat An-Nahl. Kalau kita buka Quran itu surat Al-Isra sebelumnya ada namanya surat An-Nahl. Di Al-Quran ada 114 surat dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas ada 114 surat. Surat Al-Quran itu yang ngasih nama siapa? Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, itu nama-nama surat yang kasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih nama Allah lewat lisannya Nabi Muhammad. Itu tauqifi, bukan bikinan sahabat, bukan siapa-siapa. Terus yang nyusun surat itu siapa? Di mushaf. Pertama surat Al-Fatihah dulu, terus yang kedua surat Al-Baqarah, terus abis ini surat itu siapa yang nyusun? Rasulullah. Bukan sahabat, bukan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nyusun Rasulullah lewat wahyu tentunya. Padahal kalau kita pikir-pikir surat yang pertama turun, ayat yang pertama turun ayat apa? Al-Alaq, adanya di ujung di juz amma tuh. Malah di belakang dia ditaruhnya. Al-Baqarah itu Madaniyah, banyakan turun ayatnya di Madinah justru. Nah ini menunjukkan berarti susunan Quran yang nyusun bukan sesuai turunnya, bukan, tapi ada yang nyusun ini dulu gitu. Yang nyusun siapa? Allah lewat lisannya Nabi Muhammad SAW. Termasuk surat Al-Isra adanya di situ di tengah. Sebelum surat Al-Isra surat An-Nahl. Pernah gak kita bertanya-tanya, kenapa kok habis surat Al-Fatihah surat Al-Baqarah? Kenapa kok habis Al-Baqarah Ali Imran? Kenapa kok habis terus begitu? Kenapa habis An-Nahl kok surat Al-Isra? Itu ada rahasianya. Susunan surat-surat itu ada maknanya, ada artinya, bukan asal-asalan nyusun, bukan. Bahkan Al-Imam Fakhrur Razi mengatakan ilmu Al-Quran yang kagak ketulis lebih banyak daripada yang ketulis. Kalau yang ketulis kan 30 juz tuh, tebel. Ada tafsirnya, itu kan ilmu semua isinya. Yang tersirat lebih banyak daripada yang tersurat. Termasuk di rahasia urutan surat-surat itu ada makna. Al-Imam As-Suyuti punya kitab, beliau nyusun kitab, ngarang kitab namanya Asraru Tartibil Quran. Rahasia susunan nama-nama Quran. Kenapa habis Qul huwallahu ahad surat Al-Falaq? Kenapa habis Al-Falaq surat An-Nas? Itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu rahasia disebutin sama beliau. Saya punya kitabnya di rumah. Surat Al-Isra itu cerita tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad di awalnya. Sebelum surat Al-Isra ada surat An-Nahl. Yang surat An-Nahl itu ujungnya surat An-Nahl berbunyi ayatnya wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun
Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Baru masuk surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Surat An-Nahl itu ujungnya berbicara tentang apa? Tentang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Allah nyuruh Nabi Muhammad untuk sabar. Wala tahzan 'alaihim. Jangan sedih dengan ucapan orang-orang kafir. Jangan sedih sama ucapan mereka, tingkah laku mereka, lagunya mereka yang macam-macam tuh jangan sedih kata Allah. Wala taku fi dhaiqi mimma yamkurun. Jangan sampai sempit hati ente, pikiran ente wahai Rasul kata Allah. Hanya karena tipu daya mereka. Kepikiran kita kalau ada orang musuhnya itu kan sampai sempit buat dunia rasanya begitu tuh. Mikir kepikiran banget. Allah bilang jangan kepikiran, jangan sedih. Wala tahzan 'alaihim wala taku fi dhaiqi mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqwa wal ladzina hum muhsinun. Allah selalu bersama orang-orang bertakwa. Allah bersama orang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Sabar. Sabar hadapin mereka. Terus baru dah Allah berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Kata ulama ini rahasianya apa? Ini rahasia makna di balik itu adalah bahwa salah satu pelajaran Isra dan Mi'raj adalah sabar. Jadi Isra dan Mi'raj itu ngajarin kita hikmah sabar sebenarnya kalau kita ngerti. Apa hubungannya sabar sama Isra Mi'raj? Nabi Muhammad itu di Isra Mi'raj kan, itu kan tinggi banget itu. Belum ada mukjizat Nabi manapun di Isra Mi'rajin. Pernah dengar Nabi Isa Isra Mi'raj? Kagak ada. Nabi Idris wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kata Allah kami angkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi, cuma nyampe langit keempat. Nabi Idris langit keempat. Udah. Setinggi-tingginya Nabi Ibrahim sampai langit ketujuh. Mentok. Enggak ada satu nabi pun yang Allah istimewain dengan Isra dan Mi'raj kecuali Rasulullah. Ditinggiin sampai di malam Isra Mi'raj Nabi masuk ke surga, masuk ke surga. Nabi Muhammad udah masuk surga udah. Masih hidup tapi udah tahu tuh surga, masuk ke dalam dibukain sama Allah. Bagaimana itu? Kalau bangsa model kayak kita, udah masuk surga nggak mau balik, nggak udah ya Allah nggak mau, udah pusing saya ntar besok bayar kontrakan, tagih lagi besok, udah begitu tuh, udah puyangin ini, puyangin itu, udah puyang banget. Ada Omikron, ada udah puyang. Rasulullah SAW masuk ke surga, sampai bukti bahwa Nabi Muhammad nyampe ke surga. Pas turun Mi'raj, Nabi bilang sama satu sahabat namanya Sayyidina Bilal bin Rabah, ya Bilal, inni sami'tu daffana 'alaika fil jannah. Malam Mi'raj waktu ana lagi ke surga, Rasulullah, ana nggak dengar suara sendal ente jalan di bumi napak suaranya sampai ke surga. Punya amalan apa ente kata Rasulullah? Kok bisa sampai ke sono tuh sendal ente nyampe ke sono? Punya amalan apa ente kata Nabi? Sampai suaranya ke surga. Ya, jadi Rasulullah itu di malam Isra Mi'raj, waduh, udah. Ada lagi yang lebih dahsyat dari surga. Kalau masuk ke surga biasa. Hadirin, antum tahu, nanti kita nih kalau mau mati, kita bakalan didatengin sama malaikat maut. Saat malaikat maut datengin kita, Nabi Muhammad ngasih tahu dalam hadis, itu sebelum kita mati, begitu kita mau dicabut nyawa kita, malaikat maut, semua kita bakal ngalamin nih. Itu kalau dia ahli sorga, Allah bakal tunjukin ada gambar kayak layar LED 42 inci kira-kira begitu. Di depan mata dia ada layar, gambar sorga yang bakal ditempatin sama dia. Yara maq'adahu minal jannah. Begitu mau mati nih ngelihat sorga, apa ini? Malaikat bilang, ini tempat ente kalau ente meninggal ke sorga, sorga ente ini. Ya Allah, saya rindu, ya Rabb, matiin saya. Ada buruan malaikat, buruan cabut nyawa saya. Udah kagak mau, udah nggak mau. Disuruh tanya, di hidup lagi mau gak? Enggak. Buruan. Udah kagak resep ngeliat dunia, habis ngeliat sorga. Kalau Nabi masuk, bukan cuma ngeliat gambar, masuk, tapi masih mau turun ngurusin umatnya. Begitu juga calon ahli neraka. Nanti kalau ada orang yang bakal emang dasar nasibnya bakal masuk neraka, amalnya banyak yang kagak baik, begitu mau mati, apalagi orang kafir. Orang kafir kalau mati, itu sebelum mati disiksa dengan gambar neraka yang bakal dia tempatin. Gua kagak mau mati, teriak-teriak tuh nyawanya. Cuma mungkin dia ada yang udah di ICU, cuma ngelihat begitu doang, nggak bisa teriak, dia nggak punya kekuatan apa-apa lagi.
Jadi belum dicabut nyawanya udah kesiksa dengan gambar neraka yang bakal dia tempatin. Kalau Rasulullah SAW masih hidup di dunia, udah masuk ke sorga, udah ngelongok sorga Nabi Muhammad. Itu masih belum seberapa. Sorga masih biasa. Di malam Isra Mi'raj, Allah kasih Nabi Muhammad sesuatu yang lebih besar, yang kagak ada tandingannya, nikmat tertinggi, nikmat puncaknya nikmat. Apa itu? Memandang Allah, berjumpa langsung dengan Allah. Itu cuma bisa kita di sorga nanti. Tapi Nabi Muhammad belum masuk surga udah dikasih sama Allah. Antum bayangin ya, Nabi Musa alaihissalam ngebet banget pengen ngelihat Allah. Itu di Al-Quran ada surat cerita tentang itu. Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tolong tunjukkan zatmu ya Rabb, aku ingin melihat engkau. Di Turisina nih, kata Allah, qala lan tarani, kamu nggak bakal kuat melihat aku wahai Musa. Nabi Musa maksa, ya Rabb tunjukkan, tolong izinkan saya ingin melihat engkau. Kata Allah, walakin indur ilal jabal. Baiklah kalau begitu, ente nggak kuat, anak kasihan nama ente, jadi kamu lihat aja gunung. Saya akan tunjukkan diri saya kepada gunung, nggak mau tunjukin ke kamu. Karena Allah tahu kalau ditunjukin ke Nabi Musa, nanti Nabi Musa hancur. Biar gunung aja yang hancur. Saya akan tunjukkan zat saya kepada gunung, bertajalli. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Begitu Allah tampakkan zatnya, kata ulama, antara Allah sama makhluk itu ada 70.000 hijab. Di saat itu Allah cuma buka satu hijab aja, masih ada 69.999 hijab lagi yang belum dibuka sama Allah. Itu gunung yang gedenya bukan main, hancur berkeping-keping. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqan. Nabi Musa sampai mental, terpelanting, pingsan. Gunung segitu gedenya hancur. Allah sayang sama Nabi Musa, jangan, saya tidak bisa tunjukkan kepada kamu, nanti kamu hancur, mendingan gunung yang hancur. Kamu lihat, kalau gunung kuat menjadi media untuk saya tampakkan zat saya, kamu akan melihat saya. Tapi gunungnya aja nggak kuat, sampai Nabi Musa pingsan. Tapi di malam Mi'raj Nabi Muhammad dikasih dan beliau kuat, nggak pakai minta. Nabi Musa kan minta tuh, Nabi Muhammad nggak pakai minta. Makanya waktu malam Mi'raj Nabi Muhammad setelah berjumpa dengan Allah, mendapatkan perintah sholat, ketemu Nabi Musa di langit ke-6, ditanya dapat apa, kan begitu tuh. Ini cerita asli ya. Kalau aliran sesat nggak mau percaya sama hadis ini. Masa Nabi Musa itu songong banget sama Nabi Muhammad, nyuruh nawar-nawar begitu, kagak ngerti ilmu itu orang yang ngomong kayak begitu. Masa Nabi Musa itu, masa Rasulullah itu. Jadi kalau antum mau tahu salah satu tanda-tanda aliran sesat, dia nggak percaya sama cerita malam Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dapat perintah salat 50 waktu, ketemu Nabi Musa nyuruh ringanin, minta keringanan, terus Nabi Muhammad minta keringanan sama Allah, dikurangin 5 sampai tinggal 5 tuh. 9 kali balik. Ya. Kalau aliran sesat bilang, apaan itu cerita? Kagak bener itu cerita. Gitu. Padahal itu cerita ada di dalam hadis Sahihul Bukhari. Karena memang aliran-aliran sesat nggak mau sama hadis itu. Apa kata ulama, rahasianya apa Nabi Musa kok nyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat balik minta? Nabi Musa ini kagum sama Rasulullah. Saya yang orang lebih tua istilahnya. Kalau Nabi Muhammad ini kan baru istilahnya. Kalau kata bahasa orang sekarang baru kemarin, bocah baru kemarin lahirnya. Jadi nabinya kan duluan saya, kata Nabi Musa begitu. Kalau bahasa istilah secara zahirnya begitu. Kalau ruhnya Nabi Muhammad lebih dulu, cahayanya lebih dulu Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Musa minta ngelihat Allah kagak bisa. Sampai Allah tunjukin ke gunung, gunungnya hancur, Nabi Musanya pingsan. Ini kok Nabi Muhammad nih, dalam hatinya Nabi Musa, ini hebat amat ini Muhammad. Rasulullah kok hebat amat, kagak pakai minta. Dipinang, dilamar sama Allah. Saya ngelamar kagak dapat. Ini Nabi Muhammad dilamar, diundang, dipanggil, ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, berjumpa sama Allah. Bisa, saya kagak bisa. Maka di situ Nabi Musa enggak mau nyanyain manfaat, enggak mau nyanyain kesempatan. Beliau manfaatin. Orang kalau udah berjumpa dengan Allah, cahayanya seapa kira-kira? Nabi Musa tuh pengen ketemu Allah, pengen dapat cahaya yang banyak, pengen dapat rahasia-rahasia batin begitu, cuma enggak, kapasitasnya kurang. Nabi Muhammad dapat paling kagak. Setelah Nabi Muhammad mumpung masih baru, cahaya masih banyak, saya pengen
aktabis, pengen nyomot, pengen kecipratan tuh cahaya. Mumpung masih baru dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Nabi Musa bisa aja ngomong minta sama Allah langsung udah 5, begitu bisa. Tapi Nabi Musa sengaja kurangin, balik lagi, kurangin biar Nabi Muhammad dapat cahaya lagi, Nabi Musa kecepretan lagi, dapat cahaya lagi, kecepretan lagi. Nabi Musa intinya pengen meraup cahaya yang baru didapetin sama Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Musa masih bilang suruh balik lagi sama Allah padahal sholat udah 5 waktu. Berapa Allah wajibin wahai Rasul? 5 waktu sehari semalam. Balik lagi minta sama Allah. Nabi Musa masih pengen terus dapat cahaya itu. Tapi kata Nabi Muhammad, istahyaitu min Rabbi, ana malu sama Allah. Allah udah kurangin banyak banget dan kata Allah udah nggak bisa dirubah lagi. Itu 5, ngerjain 5 dilipat ganda 10 kali. Jadi kita sholat 5 kali sehari semalam sama kayak 50 kali sama aja. Al hasanat bi asyri amsalihha, satu perbuatan baik dilipat ganda 10 sama Allah. Jadi Nabi Musa itu pengen dapat cahaya yang Nabi Muhammad dapetin. Yang Nabi Musa pengen dapat itu nggak kesampaian waktu di Turi Sina waktu masih hidup. Begitu. Kayak apa cahayanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dianggap Allah itu di atas, bukan ya. Buktinya Nabi Musa di bumi pengen ketemu sama Allah, Allah tunjukin bisa. Cuma Nabi Musa nggak kuat. Allah tunjukin ke gunung-gunungnya hancur. Enggak Allah mah kagak bertempat. Ya. Buktinya Nabi Musa itu di bumi bisa. Ya, tapi Nabi Musa nggak kuat begitu. Nah, jadi antum bayangin Isra Mi'raj yang segitu dahsyatnya Nabi Muhammad itu kalau ditanya nih kita nih Rasulullah SAW misalnya dan Nabi Muhammad depan kita, ya Rasulullah, apa yang paling istimewa semasa hidup engkau? Pasti Nabi bakal jawab malam Mi'raj, itu paling istimewa. Apa nikmat yang pernah Allah kasih buat engkau wahai Rasul semasa hidupmu? Pasti Nabi menjawab malam Mi'raj. Kenapa ya Rasulullah? Pasti Nabi jawab begini, karena di malam Mi'raj Allah Subhanahu wa taala kasih saya nikmat sorga. Nikmat inti di sorga saya dapat di malam Mi'raj. Apa itu? Melihat Allah. Nanti ahli sorga nih, kita nih kalau masuk sorga mudah-mudahan ya, amin ya. Yang kita dapat nikmat macam-macam, mandi di sungai madu, kagak pakai lengket, madunya sono. Ya, mandi di sungai susu, rumah dari emas. Bayangin rumah dari emas. Pip, kalau saya pengen punya private jet bisa nggak? Ribuan private jet ente punya. Nenek-nenek kagak ngerti itu private jet, apaan itu private jet itu dia. Private jet itu pesawat pribadi. Ya. Jangan lagi baru cuma motor dan mobil doang. Pengen punya pesawat pribadi bisa kan nanti? Bisa banget. Apaan aja dikasih sama Allah, dimanjain sama Allah. Bidadari satu kamar 70. Ya, bidadara agak ada. Tapi yang paling cakep nanti di sono bini kita, paling cakep, ratunya bidadari itu. Dipermak lagi pastinya. Ya. Paling cakepnya bidadari itu bini kita nanti. Yang kalau kita mati dia kagak nikah lagi sampai mati, tuh bakal jadi bini kita tuh. Kalau dia nikah lagi berarti bakal jadi bini suami terakhir. Makanya Rasulullah SAW istrinya nggak boleh nikah. Setelah Nabi Muhammad meninggal nggak boleh nikah lagi karena bakal jadi istri Nabi nanti di surga seterusnya. Nggak boleh dinikahin. Begitu. Nanti di surga semua nikmat udah enak banget. Udah enak banget tuh kita ngerasain nikmat ini, nikmat itu, bisa ini, ngerasain itu, segala macam kita udah ngerasain nikmat triliunan kali lipat lebih indah dari yang kita bayangin sekarang tuh nikmat. Nanti di sono tahu-tahu ada satu nikmat yang Allah bilang, wahai hamba-hambaku, aku mau kasih satu nikmat lagi buat kalian yang aku belum kasih sama kalian. Ya Allah, nikmat apa lagi? Ini udah banyak banget ya Rabb, ini udah enak banget. Ada satu yang belum kalian rasain. Apa? Ru'yati, melihat aku. Kalian kan dulu cuma nyembah aku, kenal aku, cinta aku, belum melihat kan? Sekarang aku tunjukkan aku kepada kalian. Begitu Allah tunjukkan zatnya, banyak manusia yang nanti sampai puluhan tahun diam, bengong, tercengang, terpana dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Saking nikmatnya mandang Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu udah Nabi dapetin duluan tuh di malam Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ahli surga nanti terang bercahaya-cahaya. Kenapa?
saat itu mereka sedang melihat Tuhannya. Pas kita lagi melihat Allah nanti di surga, wajah kita terangnya bukan main. Bayangin tuh malam Nabi Muhammad udah ngerasain. Dan Nabi Musa nggak mau nyanyiin kesempatan. Ya Rasulullah, dapat apa? Ntar dulu, jangan turun dulu. Dapat apa? Nabi Musa tahu Nabi Muhammad baru dapat cahaya yang sangat banyak nih. Saya dulu di dunia nggak kesampaian. Dapat apa ya Rasulullah? Dapat sholat gini-gini. Balik lagi ya sama Allah. Ini orang hebat. Balik lagi, ambil lagi tuh cahaya. Siapa yang dapat lagi? Kalaupun saya nggak bisa ngelihat langsung, paling nggak saya lewat engkau dapat tajalinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, Nabi Muhammad udah dapat itu. Jadi kalau ditanya paling indah waktu buat Nabi Muhammad kapan? Malam Mi'raj. Itu nikmat segitu tingginya Nabi Muhammad dapat gratis apa kagak? Kagak. Setelah sabar ngadepin ujian yang beratnya bukan main. Ini kalau diceritain kelamaan. Saya tadi pengen ceramah cuma 10 menit doang, tadinya 5 menit doang ngomong. Jadi lama ada tuh ceramah. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Kenapa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajin? Itu buah sabarnya Nabi Muhammad ngadepin ujian yang bertubi-tubi itu. Bertubi-tubi. Kalau diceritain lagi panjang sebelumnya. Kita makan mungkin kadang-kadang kagak detail ngebaca sejarah Rasulullah, nggak detail. Kalau diperhatiin detail, itu Isra Mi'raj itu buah sabarnya Nabi Muhammad. Allah hibur Nabi Muhammad karena kesabaran beliau sangat luar biasa. Makanya ayat Al-Isra, surat Al-Isra sebelum surat Al-Isra, surat An-Nahl, 2 ayat terakhir berbicara tentang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jadi pelajaran Isra dan Mi'raj, kita kalau pengen dapat pangkat yang tinggi, kalau kita pengen dimuliain sama Allah, kalau kita pengen dapat sesuatu derajat yang tinggi dari Allah, sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa. Sebutin siapa orang hebat yang kagak punya sabar? Nggak ada. Imam Bukhari, wah kayak apa sabarnya itu? Kita cuma bisa kenang hebatnya sekarang. Kayak apa dulu sabarnya beliau? Kayak apa dulu? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib ratib yang sampai gini hari kitabnya dibaca, ratibnya dibaca, gosirnya dibaca. Sabarnya kayak apa dulu waktu hidup itu? Kalau baca sejarah hidup beliau. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abtas, Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam Fulan, Imam Fulan. Sebutin orang hebat. Enggak ada satupun dari mereka yang enggak punya sifat sabar. Ya, yang bikin diangkat pangkat derajat kita ditinggi sama Allah Subhanahu wa taala, sabar. Sabar itu banyak ngadepin musibah. Sabar ngejalanin ibadah kan butuh sabar. Lagi anak tidur, tahu-tahu sholat. Sabar gitu. Deh pakai sholat subuh lagi deh. Deh. Ya. Pakai deh tempo-tempo. Di mana hujan lagi ini subuh, ya Allah, sabar. Kudu bayar zakat yang usaha, sabar. Bayar, keluarin berapa duit ini zakat tahun ini? 300 juta bang. Deh 300 juta ya. Sabar, keluarin. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar menjauhi maksiat. Ada anak laki lagi sedang puber-pubernya digodain cewek, mana botok banget. Ya. Bang, saya pengen ketemuan bang, pengen kenal dong, pengen jadi pacar abang. Ya Allah, sabar. Maaf ya nangnya, agak bisa saya pacaran. Maaf banget. Padahal mah pengen banget nafsunya. Cuma sabar ngejauhin maksiat. Ya. Bini sabar ngadepin suami, suami sabar ngadepin bini. Nah itu sabar itu ngangkat. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kalau kalian punya 2 perkara, nggak apa-apa, nggak puasa sunnah, nggak sholat malam, bukan nggak apa-apa. Kesusul tuh orang yang tiap hari puasa sunnah, tiap malam bangun tahajud. Ente nggak bisa kayak gitu, tapi ente punya 2 perkara, ente bisa nyusul derajatnya dia di sisi Allah. Apa itu? Al-yaqin wa azimatus sabr. Yakin sama Allah dan sabar yang kuat. Sabar yang kuat. Kalau orang hidup di dunia punya cobaan, tahu-tahu nanti hari kiamat dia kaget. Pangkat sorganya tinggi amat, jangan heran, itu pahala sabar. Kita kadang-kadang nih di luar suka ngeliat orang ngenes ya, mana siang-siang di lampu merah dia dagang apa tuh? Apa? Cilok bisa, mana dagang agak laku misalnya ya, atau dagang
mangga, tahu pakai cabai itu di lampu merah kan ada tuh. Manggul-manggul makanan yang kayak begitu, segala kacang, naik bis, turun bis, mana panas-panasan, mana berat itu, untung kagak seberapa. Ya, belum lagi ada orang yang saking susahnya hidup dia itu sampai dia cari nafkah, mata pencahariannya bawa-bawa timbangan kemana-mana. Ayo ada yang mau timbang nggak? 5.000 perak, sanimbang. Nimbang, orang beli timbangan sekarang gampang, tapi saking susahnya. Sampai ada yang mata pencahariannya ngisiin gas, tahu gak gas yang buat korek tuh? Pencahariannya begitu, saking susahnya. Kita dari jauh ngeliat, ya Allah, ini orang sian banget hidupnya ya. Sabar, pantasnya itu dia hidup itu. Tapi dia sabar, dia sholat 5 waktu. Ya udah, kalau mau berbuat haram, saya bisa dapat duit. Tapi ya udah, saya mesti begini. Antum jangan kaget nanti kalau di hari kiamat orang-orang hidupnya susah begitu, tapi dia sabar. Hari kiamat jangan kaget kalau dia tiba-tiba kebalikan dari sekarang, ngenesin kita. Ya Allah, sian amat bocah itu, surganya bawah amat pojok itu ya. Surga dia diangkat sama Allah setinggi-tingginya. Sampai dia heran, ya Rabb, ini kok ini surga saya tinggi amat, saya ibadah biasa-biasa aja. Sabar ente ini pahalanya. Sampai diangkat sama Allah tuh. Jangan heran kalau nanti banyak orang-orang yang banyak dosanya hilang, pahalanya tinggi, derajatnya tinggi di hari kiamat di sisi Allah karena sabar ngadepin sulitnya hidup di sini. Makanya kalau orang kagak ngerti bilang, "Ya Allah, Engkau tidak adil." Men begitu-begitu baik itu. Hidup gue susah banget ini ya. Dagang kagak laku-laku, ngelamar kerja ditolak di mana-mana misalnya. Gimana sih ini gue hidup, gue pengen yang harum, sampai begitu-begitu. Kalau dia sabar, sabarnya enggak gratis, dikasih, dibayar sama Allah. Susahnya ente dibayar sama Allah. Jangan lagi hidup susah, ente kecugak paku aja dibayar sama Allah. Dosa hilang, pangkat diangkat sama Allah. Nah, itu sabar. Jadi enggak ada orang yang pangkatnya diangkat sama Allah kecuali pasti punya sabar. Ini saya ngomong begini gampang, menjalaninya susah. Doain biar kita bisa ngamalin ya. Bisa sabar ngedidik anak, sabar ngedidik murid, punya murid bebel sabar, punya murid kagak dengar kata sabar, atau murid juga punya guru yang macam-macam, yang begini, yang begitu, punya orang tua yang begini begitu sabar, orang tua punya anak yang begini, itu semua manusia hidup di dunia begitu. Sabar ini salah satu cara Allah ngangkat derajat kita. Mungkin kita belum sadar sekarang. Yang jelas Nabi Muhammad itu diangkat sama Allah Isra dan Mi'raj segitu tingginya setelah beliau kuat sabar ngadepin ujian yang bertubi-tubi yang nggak bisa diceritain sebentar ya. Sebagai bukti adalah akhir surat An-Nahl, Allah sebelum berbicara Isra Mi'raj Allah nerangin sabar dulu. Itu kaitannya sangat kuat dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah segitu aja, kebanyakan juga ngamalinnya susah, mudah-mudahan bisa ngamalin kita insyaallah ya. Ini aja yang bisa saya sampaikan.